Di hari paling sakral, Adisti harus menahan malu yang teramat dalam saat atasannya, Malik, dengan sengaja merendahkan suaminya, Dewan, di depan banyak orang. Sebuah hinaan yang menusuk harga diri, membuat orang-orang di sekitarnya memandang Dewan sebelah mata. Seolah dia bukan siapa-siapa. Tapi siapa sangka, di balik kesederhanaannya, Dewan menyimpan martabat yang tak bisa dibeli siapapun. Sebelum kisah ini berlanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini sekarang juga. Dukungan kalian lewat like, komentar, dan doa sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang bukan hanya menghibur, tapi juga membuka hati dan pikiran. Semoga setiap doa yang kalian tulis di kolom komentar kembali ke kalian dengan berkah yang berlipat ganda, kesehatan, rezeki yang lancar, keluarga yang harmonis, dan mimpi-mimpi yang segera terwujud. Dengan satu kalimat yang tegas, Dewan membungkam kesombongan Malik. Satu kalimat sederhana, tapi cukup keras untuk meruntuhkan ego seseorang yang merasa paling tinggi di hadapan semua orang. Dewan menunjukkan bahwa harga diri tidak pernah bisa dibeli dengan jabatan atau harta. Dan cinta sejati tidak butuh pembuktian mewah, cukup hati yang tulus, ketulusan yang tak tergantikan, dan keberanian untuk tetap berdiri meski direndahkan. Karena pada akhirnya, manusia yang punya hati tulus akan selalu menang, bukan di mata dunia, tapi di mata orang-orang yang benar-benar mencintainya. Pagi itu, rumah keluarga Adisti sudah riuh sejak subuh. Suara ibu-ibu tetangga yang sibuk di dapur, suara anak-anak kecil berlarian, tawa, dan deru mobil tamu yang datang silih berganti. Di balik pintu kamar pengantin, Adisti duduk di depan cermin. Riasannya sudah hampir sempurna. Kebaya putih berpayet membuatnya tampak seperti putri di dongeng. Di pangkuannya, jemarinya bergetar. Sesekali ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Di luar, ia bisa mendengar suara ibunya memanggil-manggil tamu, membagi senyum, dan memastikan segalanya berjalan lancar. Sementara itu, Dewan berdiri di halaman, ditemani beberapa sahabatnya. Jas sederhana berwarna abu-abu membalut tubuhnya, membuatnya terlihat semakin bersahaja. Beberapa kerabat keluarga Adisti menepuk bahunya, memberi selamat. Meski di antara mereka ada juga yang berbisik pelan, membicarakan pekerjaan Dewan yang katanya biasa saja. Dewan hanya tersenyum, membalas satu-satu dengan sopan. Tak lama, ayah Adisti mendekat, menepuk pundaknya pelan. "Sudah siap, Nak?" Dewan mengangguk mantap. "Insya Allah, Pak. Terima kasih sudah menerima saya." Sang ayah menatapnya lama, menahan haru, lalu mengangguk. "Jaga Adisti. Dia anak perempuan satu-satunya yang paling saya sayang." Dari balik tirai kamar, Adisti mengintip. Matanya bertemu dengan mata Dewan. Meski jarak mereka hanya beberapa langkah, rasanya jarak itu dipenuhi rasa takut dan bahagia sekaligus. Dewan hanya mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setengah jam kemudian, akad nikah dimulai. Doa berkumandang. Ijab kabul diucapkan dengan suara mantap. Tangan Dewan sedikit gemetar saat menyalami ayah Adisti, tapi matanya tetap teduh. Tak pernah lepas dari wajah istrinya yang kini sah. Usai akad, tibalah sesi foto keluarga dan para tamu. Suasana berubah jadi riuh, ramai tawa dan tepuk tangan. Beberapa orang tua meneteskan air mata bahagia. Anak-anak kecil berlarian membawa bunga. Hingga kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Malik turun dari dalamnya. Setelan, jas hitam, jam tangan mahal yang sengaja dipamerkan, parfum mahal yang baunya langsung menusuk hidung orang-orang di dekatnya. Beberapa tamu berbisik, "Itu Malik, bos Adisti di kantor. Kaya banget," katanya. Adisti yang sedang berdiri di pelaminan meremas tangan Dewan erat-erat. Jantungnya berdebar. Ia tahu benar bagaimana sifat Malik, pria licin. Mulutnya manis, tapi sering merendahkan orang lain. Kenapa dia datang? Bukankah dia cuma atasan di kantor? Tak ada undangan resmi yang dikirim untuk Malik. Adisti hanya memberitahu sekilas karena sungkan. Malik berjalan santai ke arah pelaminan. Senyum lebarnya membuat beberapa ibu-ibu di depan pelaminan salah tingkah. Tamu-tamu di sekitarnya membuka jalan. Malik menatap Adisti lama, seolah menilai. Lalu ia ulurkan tangan ke Dewan. "Selamat ya Dewan, akhirnya dapat juga ya Adisti," katanya. Suaranya datar, tapi ujung bibirnya terangkat sinis. Dewan menjabat tangan Malik dengan sopan. "Terima kasih, Pak Malik, sudah mau datang." Malik menepuk bahu Dewan keras-keras.
seperti menepuk pundak bawahan. Semoga bisa bahagiakan Adisti ya. Maklum, standar hidup Adisti tinggi. Tahu sendiri dia kerja di kantor saya, banyak yang naksir. Kan Desi? Adisti tercekat. Beberapa tamu mulai melirik satu sama lain, menahan senyum geli. Dewan hanya tersenyum tipis, tatapannya datar. Ia menahan tangan Adisti di balik kain kebaya, meremasnya pelan, seolah berkata, "Sabar, biarkan saja." Adisti berusaha membalas senyum. "Terima kasih sudah datang, Pak Malik. Silakan makan dulu, Pak." Tapi Malik tidak beranjak. Ia masih berdiri di dekat pelaminan. Matanya memerhatikan setiap gerak Dewan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu, dengan suara cukup keras untuk didengar beberapa tamu terdekat, Malik menambahkan, "Ah, saya lupa. Dewan ini kan kerja di bagian bawah kan ya? Bedalah sama kita-kita di manajemen atas." Tawa kecil terdengar dari dua orang kolega Malik yang berdiri di belakangnya. Dewan menarik napas pelan. Ia menatap Malik tanpa ekspresi, lalu menoleh ke Adisti yang mulai berkokok-kokah. Malik masih tertawa kecil, seolah ia sedang membuat lelucon lucu. Tapi bagi Adisti, setiap kata Malik seperti paku yang menancap di dadanya. Ini hari pernikahan mereka, hari di mana seharusnya tidak ada yang berhak merusak senyum mereka. Tapi di hadapan ratusan tamu, hinaan itu rasanya bagai petir di siang bolong. Namun, di tengah kegugupan dan amarah yang mendidih, Dewan tetap tenang. Ia hanya membisik pelan ke telinga Adisti. "Gak apa-apa sayang, biarkan saja. Semua orang punya waktunya." Adisti menatap mata suaminya. Tatapan itu teduh, damai, seolah tak sedikit pun merasa terhina. Tapi di balik tatapan itu, ada janji yang Adisti rasakan dalam hatinya. Suatu saat, orang-orang akan tahu siapa Dewan sebenarnya. Dan di pelaminan sederhana itu, di antara ribuan doa dan tatapan, Adisti memeluk erat tangan Dewan. Ia tahu, hujan, penghinaan hari ini tidak akan sanggup merobohkan cinta mereka. Musik resepsi masih mengalun pelan, tamu-tamu terus berdatangan, kursi prasmanan mulai penuh. Anak-anak berlarian sambil membawa balon. Tapi di pelaminan, senyum Adisti terasa makin kaku. Sejak kedatangan Malik, napasnya seperti sesak. Rasanya ingin kabur. Tapi ia tahu tak mungkin. Ini hari pernikahannya, semua mata tertuju padanya. Dan Malik tampaknya sangat menikmati sorotan itu. Malik berdiri di samping pelaminan, kini ditemani dua orang koleganya, sesama manajer di kantor. Mereka tertawa kecil, sesekali menunjuk Dewan seolah membicarakan sesuatu. Beberapa tamu mulai mendengar potongan kata-kata mereka, lalu berbisik-bisik ke kanan kiri. Tidak semua orang tahu siapa Dewan sebenarnya, dan Malik pintar memanfaatkan itu. Dewan tetap berdiri di sisi Adisti, tangannya meremas jemari. Sang istri, tatapannya lurus, bibirnya tersenyum tipis, meski jelas di matanya ada bara yang perlahan menyala. "Dis, jadi ini suamimu?" tanya salah satu kolega Malik tiba-tiba. Suaranya cukup keras untuk didengar tamu di barisan depan. Adisti menoleh, berusaha tetap sopan. "Iya Pak Randi, kenalkan, ini Dewan." Pak Randi mengangguk sambil tertawa kecil. "Oh iya, saya pernah lihat Dewan. Dulu magang ya? Atau op di kantor?" Suasana pelaminan langsung hening sejenak. Beberapa tamu terdekat terkejut. Anak-anak kecil yang tadinya bermain pun menoleh penasaran. Adisti merasakan pipinya panas. Ia ingin menjelaskan, membela Dewan, tapi suaminya lebih dulu menepuk pelan punggung tangannya. Dewan hanya menjawab, suaranya datar. "Saya memang pernah magang di salah satu proyek, Pak. Senang bisa ketemu Bapak di sini." Malik terkekeh pelan, pura-pura batuk menutupi tawanya. "Wah, mantap ya Dewan. Dulu magang, sekarang jadi pengantin. Cepet naik tingkat nih," sindirnya. Ia menoleh ke para tamu. "Bagus kan? Kalau sabar dan rajin, pasti dapat istri cantik. Iya nggak?" Beberapa orang yang tak enak hati hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan handphone. Tapi di antara mereka, ada juga yang tertawa kecil. Tak peduli hati Adisti dan Dewan seperti diiris perlahan. Ibunda Adisti, yang berdiri tak jauh, mencoba mendekat. "Pak Malik, silakan makan dulu di dalam. Biar pengantin istirahat," ucapnya. Berusaha halus, tapi Malik menolak. Ia justru makin menjadi, "Ah Bu, saya cuma mau ngobrol sama pengantin. Masa nggak boleh? Kan saya atasan Adisti. Berhak dong kasih wejangan," katanya dengan suara keras. Adisti menahan napas. Malu, sakit, hati, campur aduk. Dalam hatinya ia berdoa, semoga bumi menelan dirinya sekarang juga.
Tapi Dewan masih sama. Tatapannya tenang, tak sedikit pun terpancing. Malik makin mendekat ke Dewan. Dengan suara rendah, tapi tetap terdengar jelas. Ia berbisik sinis. Kamu beruntung ya Dewan, dapat Adisti. Tapi saya ragu kamu bisa bertahan lama. Tahu dirilah, posisi kamu cuma numpang makan di piring orang kaya. Beberapa tamu yang berdiri di dekat pelaminan pura-pura menoleh ke arah lain, pura-pura tak mendengar. Tapi sebenarnya semua telinga menangkap jelas. Adisti yang mendengar kalimat itu akhirnya tak kuat lagi. Matanya berkaca-kaca. Ia memalingkan wajah. Takut riasannya luntur kalau air matanya jatuh. Tangannya gemetar, menarik lengan Dewan pelan. Tapi Dewan hanya tersenyum. Ia balas menatap Malik, tenang, dingin. Tatapan yang justru membuat Malik sedikit gelisah. Dewan membisik pelan pada Adisti. Sabar sayang, biarkan dia bicara sepuasnya. Seorang sahabat Dewan, Raka, yang sedari tadi berdiri di belakang tamu, maju perlahan. Raka sudah beberapa kali mengepalkan tangan, ingin membalas ucapan Malik. Tapi Dewan hanya menggeleng pelan, memberi isyarat, biarkan saja. Tiba-tiba, Malik menepuk mikrofon di dekat panggung, menarik perhatian seluruh tamu. Ibu, Bapak, mohon, sebentar ya, saya mau sedikit berbagi cerita lucu tentang pengantin kita ini, katanya lantang. Detik itu juga, ruangan jadi hening. Beberapa orang langsung memasang mode rekam di ponsel. Siapa yang mau ketinggalan momen memalukan seperti ini? Adisti menoleh pada Dewan, berharap suaminya akan mencegah Malik. Tapi Dewan tetap diam, hanya menatap lurus ke depan. Ada sesuatu di balik tatapannya. Sesuatu yang membuat Adisti bingung, sekaligus sedikit tenang. Malik tertawa kecil, lalu mulai berbicara di mikrofon. Jadi begini Bapak Ibu, Adisti ini karyawan terbaik saya. Rajin, cantik, pintar, semua orang di kantor tahu. Banyak orang antre mau dekat dia. Tapi, ya namanya jodoh, ternyata dia memilih Dewan ini. Dewan, ya, kalian lihat sendiri kan? Beberapa orang tertawa kecil. Beberapa lagi hanya menunduk malu. Dewan ini pekerja keras juga, Bapak Ibu. Tapi, ya, pekerja kerasnya beda level. Lah, sama kita-kita di manajemen. Kalau kita sibuk meeting, dia sibuk bawa berkas. Kalau kita naik mobil kantor, dia naik motor. Tapi hebatnya, dia berhasil menaklukkan hati Adisti. Luar biasa kan? Jadi, mari kita tepuk tangan untuk Dewan. Tepuk tangan pun terdengar. Tapi bukan tepuk tangan tulus. Lebih terdengar seperti sindiran ramai-ramai. Beberapa orang menatap Adisti dengan wajah iba. Beberapa lagi malah menahan senyum mengejek. Hati Adisti rasanya diremas. Malu, sakit, tangisnya hampir tumpah. Ia menatap Dewan, berharap suaminya marah, membalas, melakukan apa saja untuk menghentikan Malik. Tapi Dewan masih sama. Ia tersenyum, menepuk punggung tangan istrinya. Pelan, penuh janji. Tenang, sebentar lagi selesai, bisiknya. Adisti menatap suaminya lama. Untuk pertama kalinya, ia merasa Dewan bukan sekadar lelaki sederhana yang sabar. Ada sesuatu di balik tatapannya, sesuatu yang membuatnya yakin Dewan tidak akan tinggal diam selamanya. Dan di antara sorak-sorai tepuk tangan yang pahit itu, Dewan membisik kata yang membuat dada Adisti bergetar. Kata pendek, pelan, tapi penuh janji. Tunggu, sebentar lagi Dis, semua akan tahu siapa aku. Suasana pesta masih ramai, tapi aura di pelaminan berubah jadi tegang. Malik berdiri dengan dada membusung, puas karena berhasil menancapkan rasa malu di hati Adisti dan Dewan. Beberapa tamu mulai berbisik, ada yang merekam, ada pula yang hanya menatap kasihan ke arah pengantin. Adisti menunduk, tangannya masih digenggam Dewan erat-erat, dadanya berdegup kencang. Bukan lagi karena malu, tapi karena firasat bahwa sebentar lagi akan ada yang meledak. Malik meletakkan mikrofon di stand, berbalik ke Dewan dengan tatapan meremehkan. Ya udah ya Dewan, kalau mau numpang bahagia, nikmatin aja. Tapi jangan mimpi bisa ngangkat derajat. Orang kayak kamu itu, belum sempat kalimatnya selesai. Dewan perlahan melepas genggaman tangan Adisti. Ia menatap Malik, kali ini tanpa senyum. Tatapannya dingin, menusuk. Perlahan ia naik satu anak tangga pelaminan, meraih mikrofon. Suara bisik-bisik di ruangan langsung mereda. Semua pasang mata tertuju padanya. Dengan tenang, Dewan meraih tangan Adisti, mengajaknya berdiri di samping. Lalu, suaranya terdengar jelas di pengeras suara, datar tapi tegas.
Terima kasih, Pak Malik, atas wejangannya. Tapi, saya rasa Bapak belum benar-benar kenal siapa saya. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu di sini juga belum. Beberapa tamu saling pandang. Raka, sahabat Dewan, tersenyum kecil di pojokan. Ia tahu, waktunya sudah tiba. Dewan melanjutkan, tatapannya lurus pada Malik. 7 tahun lalu saya memang pernah magang di proyek milik perusahaan Bapak. Tapi, saya bukan Pak. Saya terjun ke lapangan untuk belajar langsung. Karena saat itu saya sedang menyiapkan perusahaan sendiri. Malik tertawa sinis. Perusahaan? Kamu? Sudahlah, Dewan. Jangan bikin malu istrimu lagi. Tawa kecil beberapa tamu terdengar. Tapi hanya sebentar. Dewan mengeluarkan ponsel dari saku jasnya. Menampilkan sebuah slide di layar besar di samping. Pelaminan, layar yang tadinya dipakai menampilkan foto prewedding. Kini berubah jadi presentasi tak terduga. Di layar, terpampang logo sebuah perusahaan raksasa bidang konstruksi dan teknologi. Di bawah logo, tertulis jelas, PT Dwiwana Karya. Nusantara founder dan CEO Dewan Ardianta Putra Swasana langsung hening. Beberapa tamu menahan napas. Beberapa lagi ternganga. Malik menatap layar. Wajahnya memucat. Ia mencoba tertawa. Apa-apaan ini, editan? Kamu main-main ya? Dewan mendekat, menatapnya datar. Kalau mau main-main, saya bisa tunjukkan lebih banyak. Pak Malik, Raka maju ke depan. Menepuk bahu Dewan, ia memberikan sebuah map berwarna biru. Dewan membukanya, menampilkan tumpukan dokumen sah. Ini surat legalitas, laporan keuangan, dan proyek yang saya pegang 3 tahun terakhir. Termasuk kontrak kerjasama dengan perusahaan tempat Pak Malik bekerja. Sayangnya, Bapak tidak pernah sadar bahwa saya adalah investor terbesar di balik proyek yang Bapak kelola. Suara tamu mulai riuh. Beberapa orang yang tadinya menahan tawa, kini menatap Malik dengan pandangan lain. Iba sekaligus geli. Malik melangkah mundur. Matanya gelisah. Peluh menetes di pelipisnya meski pendingin ruangan menyala. Adisti menatap Dewan dengan mata bergetar. Tangannya refleks meraih lengan suaminya. Di dadanya, rasa malu yang tadi menyesakkan kini berubah jadi bangga. Ia bahkan nyaris tak bisa berkata apa-apa. Pak Malik. Dewan melanjutkan. Suaranya tetap dingin. Saya diam bukan karena saya tidak mampu bicara. Saya diam karena saya menghargai Adisti dan saya menghormati tamu yang datang. Tapi, kalau Bapak merasa pantas merendahkan orang lain di depan umum, maka Bapak juga harus siap menerima kebenaran di depan umum. Malik mencoba menyela. Tunggu! Dewan, tapi Dewan mengangkat tangan, memotong dengan tenang. Saya tidak butuh penjelasan Bapak. Mulai hari ini, saya sudah menugaskan tim legal saya untuk meninjau ulang kontrak kerja sama perusahaan Bapak. Kalau saya rasa, perilaku Bapak merugikan citra saya sebagai investor, saya tidak sigen-sigen menarik dana saya dari proyek tersebut. Beberapa orang di dekat Malik mundur perlahan, seolah takut tertular aib. Malik membuka mulutnya, tapi tak ada kata yang keluar. Matanya melirik ke arah tamu-tamu yang mulai berbisik. Sebagian sudah merekam detik-detik kejatuhannya. Dewan menatap para tamu. Bapak Ibu, maaf jika suasana bahagia ini sempat ternoda. Kami tidak berniat pamer. Kami hanya ingin menunjukkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang tampak di luar. Semua orang punya cara masing-masing untuk menjaga harga dirinya. Ia menoleh pada Adisti, menarik istrinya mendekat, lalu mengecup puncak kepalanya. Lembut, dan untuk istriku, maaf karena aku membiarkanmu malu sebentar. Aku janji, tidak akan ada yang bisa merendahkanmu lagi selagi aku berdiri di sampingmu. Tepuk tangan pecah, kali ini tulus, bukan sindiran. Beberapa tamu meneteskan air mata haru. Malik, yang kini berdiri sendirian, menunduk, pundaknya gemetar. Ia mencoba berjalan mundur, tapi beberapa orang sengaja menahan jalannya, memaksanya tetap di situ. Adisti menatap Dewan. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena malu, melainkan bangga. Ia berbisik di telinga suaminya. Terima kasih Wan, kamu sudah membuktikan semuanya. Dewan tersenyum kecil, menggenggam tangan Adisti erat-erat. Ia menatap para tamu, lalu menunduk memberi hormat. Selamat menikmati pesta. Mari kita rayakan kebahagiaan, bukan merendahkan orang lain. Musik resepsi kembali mengalun. Kali ini dengan tepuk tangan dan sorakan hangat. Malik, dengan wajah pucat, terpaksa menyalami Dewan. Tangan gemetar, bibirnya bergetar minta maaf di depan semua
orang. Tapi maafnya tenggelam dalam suara tamu yang bersorak. Menyoraki pengantin baru yang kini berdiri gagah di atas panggung, bukan lagi sebagai lelaki biasa yang diremehkan, tapi sebagai lelaki yang tahu cara menjaga harga diri dan orang yang dicintainya. Dan di detik itulah, Adisti sadar. Rumah tangga mereka memang baru saja dimulai, tapi dengan Dewan di sampingnya, ia yakin tak akan ada satupun hinaan yang sanggup menjatuhkan mereka lagi.